ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Bahkan Rasul menegaskan man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, artinya tidak mensekutukan Allah, artinya mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Tapi wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah, maka baginya adalah neraka. Yang kedua, amalan untuk menggapai surga itu adalah pastikan ibadah yang kita lakukan mengikuti tuntunan Rasulullah. Bukan katanya, apalagi naudzubillah min dzalik. Ya, kisah-kisah, cerita-cerita khurafat yang menyesatkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tapi bagi kita, bagi siapa saja yang ibadahnya betul-betul mengikuti Rasulullah, ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan. Seperti Allah nyatakan di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita betul-betul mengikuti Rasul, akhlak kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, mencari nafkah rezekinya mengikuti Rasul, bahkan dakwah dan jihad kita mengikuti tuntunan Rasul, janji Allah yang pertama yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Dan yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, siapapun yang menginginkan surganya Allah wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tak pada ridhanya. Keridhaan Allah tertak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah pun tertak pada murkanya orang tua. Maka jangan pernah kita sakiti, kita zalimi orang tua kita. Siapa yang dia membahagiakan orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi kekayaan yang melimpah ruah, kelebihan-kelebihan yang banyak duniawiyah, tapi dia lupa akan kebaikan orang tua, apalagi sampai menyakiti orang tuanya, maka sholatnya, ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Naudzubillah min dzalik, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Dan naudzubillah min dzalik, dia pun akan mendapatkan azab kubur. Maka benarlah yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan oleh Allah semua manusia ini apa? Agar betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik, dan kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wajib dirinya membebaskan dirinya dari yang haram dan riba. Tentang riba nanti jamaah sekalian, kembalinya dari sholat ini dibuka surat Al-Baqarah 275. Tetapi kaitannya dengan haram, Allah nyatakan dalam Al-Baqarah juga ayat 168-169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makan rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini. Tapi jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kemungkaran, kekejian, maksiat dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Siapa yang ingin betul-betul menjadi ahli surga, siapa yang betul-betul ingin mendapatkan cinta, rahmat, pertolongan Allah, pastikan bebaskan diri dari yang haram dan riba. Dan selamanya kita tidak akan pernah hidup diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan rasanya sulit sekali untuk memasuki surganya Allah kecuali dengan taubat dan nasuha. Kalau kita masih berkelayut dengan yang haram dan riba, maka sulit sekali untuk mendapatkan rahmat cinta surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa hal amalan yang hendaknya kita miliki untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta mohon kepada Allah
agar kita diberi kebaikan, kemampuan, dan kita betul-betul menjadi umatnya Rasulullah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim.